مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saat ini pemirsa, kami sedang berada di depan pemakaman Baqi Al-Gharqad yang berada di samping Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah. Mau tahu keistimewaan tentang makam Baqi, ibu-ibu? Tentu. Yang pertama, karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin, beliau bersabda, Rasulullah apabila tidur di rumahku setiap malam, setiap tengah malam dia bangun ziarah ke Baqi Al-Gharqad. Sehingga sepakat ulama kita menyatakan ziarah ke makam Baqi ini hukumnya sunnah. Alhamdulillah. Rasulullah terkadang di sini berdiri dan terkadang Nabi kita sholat di sisi makam Baqi Al-Gharqad dan beliau berdoa sama-sama, Bu, Allahumma gfir li ahlil Baqi Al-Gharqad. Ya Allah, sabda Nabi, ampunilah penghuni Baqi Al-Gharqad ini. Alangkah beruntungnya jamaah haji, jamaah umrah yang wafat di Baqi Al-Gharqad ini. Jauh-jauh hari Nabi kita sudah mendoakan agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ibu-ibu yang berbahagia, pemirsa, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pertama kali dibangun dari kuburnya di hari kiamat adalah aku, sabda Nabi. Aku keluar dari kuburku, lalu malaikat Jibril datang. Mana umatku, kata Nabi. Mana umatku? Saat itu Nabi menyapu-nyapu debu yang melekat di kepalaku, kata Nabi. Nabi mencari umat, bukan mencari istri, bukan mencari anak, tapi umatnya kita yang dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak akan berbahagia hatinya kalau ada satu orang saja umatnya yang dalam kesengsaraan. Nah, oleh karena itu kecintaan Nabi kita ini kita balas semestinya dengan kecintaan yang tidak ada taranya. Amin ya rabbal alamin. Nah, mereka yang dicintai oleh Nabi sebagian besar berada di pemakaman Baqi Al-Gharqad ini. Dalam satu riwayat, beberapa riwayat bahkan lebih 10.000 sahabat Nabi kita yang bermakam di Baqi Al-Gharqad ini. Demikian pula seluruh istri Nabi yang berhijrah ke Madinah dimakamkan di sini. Seluruh putra-putri Nabi yang berpindah ke Madinah ini, yang dilahirkan di Madinah ini juga dimakamkan di Baqi Al-Gharqad. Mau tahu keistimewaannya, ibu-ibu? Ziarah man zara akhil muslim al-muslim ila akhiril hadis. Siapa yang berziarah kepada orang Islam Muslim yang mencapai makam kewalian, makam-makam yang tinggi daripada derajat kesolehan, baik hidupnya maupun meninggal dunianya, maka orang itu dalam jaminan mereka masuk surganya. Senang apa senang? Kita ziarah di sini dalam jaminan Rasulullah, dalam jaminan lebih 10.000 sahabat Nabi memberikan jaminan kepada kita masuk surga. Amin ya rabbal. Ini fadilat ziarah. Siapa, sabda Nabi, yang turun dari rumahnya dengan niat berziarah kepada para aulianya, maka diikuti oleh 70.000 para malaikat yang mendoakan kita, segala hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kemudian keistimewaan berikutnya lagi, kita ziarah Baqi ataupun ziarah para aulia Allah, para nabi. Kita yang ziarah ke makam Baqi yang 10.000 sahabat Nabi ini dijamin masuk surga, kita mendapat pahala sebanyak bilangan pahala sahabat Nabi yang bermakam di sini. Senang apa senang? Senang. Alhamdulillah, mendapat ziarah. Dengan ziarah saya mendapat pahala sebanyak ibadah istri-istri Nabi. Mereka itu semuanya min auliyaillah dan mendapat pahala sebanyak ibadah putra-putri Nabi. Alhamdulillah. Dan para jamaah haji, jamaah umrah yang dibawa wafat dimakamkan di sini, kita juga mendapat pahala yang sama. Masya Allah, la quwata illa billah.
Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap malam ziarah Baqi ini dan beliau memintakan ampun. Mereka orang-orang yang berkubur di Baqi ini, kata Nabi, adalah orang yang pertama kali bangkit bersama aku untuk mendatangi surganya Allah di hari kiamat. Kemudian kami mendatangi orang-orang yang berkubur di Makkah. Mereka bangkit dari kuburnya, mereka juga masuk surga untuk yang golongan yang kedua setelah orang yang penghuni Baqi ini, orang Mekah. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, orang-orang yang bermukim di Palestina. Masya Allah, semoga saudara-saudara kita yang syahid di Palestina di samping Rasulullah, mereka adalah nomor 3 atau gelombang ketiga masuk surga. Kemudian baru orang Indonesia, orang Singapura, Thailand, orang Turki, Malaysia, orang Bangladesh dan lain sebagainya. Itu baru gelombang berikutnya. Oleh karena itu Sayyidina Umar pernah berdoa, ya Allah, apabila tiba masa wafatku, aku ingin diwafatkan di Madinah di sisi kekasihmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak salah kalau kita juga berdoa, semoga suatu masa nanti kita udah tua banget, kita wafat di Madinah juga. Amin ya Rabbal. Karena pengen masuk surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Allah Musa itu orang Palestina, Bu, orang Mesir, hanya beliau ke Palestina. Beliau berdoa, ya Allah, apabila tiba kematianku, aku minta wafatkan di Palestina. Subhanallah. Nah, keistimewaan yang luar biasa ini tidak semudah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang-orang yang dikehendakinya. Mudah-mudahan seluruh keluarga kita, anak cucu kita, menantu kita, zuriat kita, seluruh saudara kita kaum muslimin muslimat diperkenankan oleh Allah, diluaskan rezeki kita dan rezeki mereka yang halal untuk bisa berulang-ulang ziarah ke Baqi Al-Gharqad, ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ziarah ke Makkahul Musyarrafah, ke Baitullahil Haram. Seluruh kebaikan kita mintakan untuk diri kita, keluarga, anak-anak kita, muslimin muslimat yang diminta seperti yang diminta oleh kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta hindarkan dari seluruh berbagai macam bala musibah, kesempitan di dalam kubur azab di hari kiamat, huru-hara di padang mahsyar, agar kita dihindarkan semua itu, agar kita dan seluruh keluarga kita, keturunan kita muslim muslimat diperkenankan masuk surganya bighairi hisab ma Rasulillah mal abrari aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma rizqna wa iyyahum kamilatan mutaba'atan li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, wa adkhilna wa iyyahum jannatal firdaus ma Rasulillah mal abrari ya aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma arina wajhana bika yaqazatan wa manama, Allahumma arina wajhana bika yaqazatan wa manama, Allahumma arina wajhana bika yaqazatan wa manama, Allahumma rzuqna an-nadhara ila wajhikal karim, Allahumma rzuqna an-nadhara ila wajhikal karim, Allahumma rzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Sama-sama, Allahumma ya Rabba Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wajzi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.